Penghapusan honorer sudah terdengar gaungnya sejak tahun 2022 lalu, setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, mengeluarkan surat, nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Menariknya, dalam isi surat memuat penetapan penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Sehingga dipastikan tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah. Dosen Hukum Tata Negara, HTN, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, UBB, Muhammad Syaiful Anwar, menyebutkan, data pegawai honorer yang ada di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 2.360.723 orang. Jika menelisik ke belakang, dalam pendataan yang dilakukan oleh BKN, menyebutkan bahwa pada tahun 2022 sendiri, data pegawai honorer yang ada di Indonesia sebanyak 2.360.723 orang. Yang menarik dari data besar tersebut, BKN menyebutkan bahwa masih ada honorer yang bekerja lebih dari 11-15 tahun tidak dimasukkan dalam program pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN pada tahun 2015 yang lalu, kata Syaiful. Berdasarkan data tersebut, lanjutnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan honorer penting. Namun pengangkatan honorer menjadi ASN terkesan jalan di tempat dalam proses pendataan. Mendasarkan pada data BKN tersebut, maka dapat diambil poin pentingnya, bahwa kebutuhan honorer penting, namun pengangkatan honorer menjadi ASN terkesan jalan di tempat dalam proses pendataan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mencoba mengambil kebijakan yakni penghapusan tenaga honorer, sambungnya. Akademisi Tata Negara ini menyampaikan, secara administrasi kenegaraan, hal itu bisa dilakukan. Namun juga perlu dipikirkan terkait tindakan pencegahan terkait efek samping dari penghapusan honorer tersebut. Ini secara administratif kenegaraan bisa dilakukan, namun juga perlu dipikirkan terkait tindakan preventif terkait efek samping dari penghapusan honorer tersebut. Kemudian, langkah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menanggulangi gelombang penghapusan honorer tersebut, tambahnya. Sehingga, seharusnya pemerintah melakukan langkah verifikasi ulang, agar validitas dari data honorer tersebut bisa lebih akurat. Mungkin pemerintah bisa melakukan langkah verifikasi ulang agar validitas dari data honorer tersebut bisa lebih akurat. Yang terpenting adalah kawan-kawan yang secara pengabdian sudah cukup lama bisa diprioritaskan. Kemudian dimasukkan dalam daftar honorer yang wajib diangkat menjadi ASN yang masa baktinya lebih dari 10 tahun, tuturnya. Apabila itu tidak dilakukan secara tepat, akan banyak gugatan sosial akibat penghapusan. Karena mayoritas honorer tersebut banyak yang belum siap jika harus dihapuskan, sebab banyak yang mengharapkan status mereka dipertahankan. Dampak yang sangat terlihat, yakni akan banyak gugatan sosial akibat penghapusan honorer tersebut. Karena mayoritas honorer tersebut banyak yang belum siap jika harus dihapuskan sebab masih banyak yang mengharapkan status mereka dipertahankan. Banyak honorer yang secara kemampuan belum siap hidup berdikari pasca tidak lagi menjadi honorer, kata Syaiful. Saat disinggung mengenai apakah ada kebijakan politik yang bisa menganulir keputusan Menteri PAN-RB itu, dia menjelaskan, apabila kebijakan tersebut menyebabkan kegaduhan, sebenarnya bisa langsung dikoreksi ataupun dicabut. Tetapi apabila kegaduhan itu semakin meluas, sebenarnya bisa juga dicabut atau direvisi oleh lembaga yang mengawasi pemerintah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika berkiblat pada konteks hukum, kebijakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Tetapi sebuah kebijakan juga harus memiliki pengawasan yakni dari lembaga lain agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, terangnya. Kegaduhan akibat kebijakan tersebut bisa direvisi oleh lembaga yang memiliki hak untuk mengawasi, baik atas langsung ataupun lembaga perwakilan yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi secara prinsip kebijakan tersebut bisa dilakukan revisi ataupun dicabut melalui atasan langsung ataupun lembaga lainnya, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pemerintah, yakni DPR, lanjutnya. Syaiful berpendapat, walaupun kebijakan ini tidak berpengaruh terhadap stabilitas politik, pemerintah pusat wajib waspada terkait dampak baik dari segi pemerintahan,
ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam kacamata hukum, tidak ada hubungannya dengan kontestasi pemilu 2024. Jikapun ada, maka ini hanyalah politisasi dari segelintir orang. Tetapi pengaruh yang dihasilkan, baik kecil atau besar, maka pemerintah pusat wajib waspada terkait dampak baik dari segi pemerintahan, ekonomi, sosial maupun budaya, imbuhnya.